cari materi yang ada di, khususnya untuk cari-cari materi itu di internet lah khususnya. Jadi internet, jadi apa yang konten yang ingin kita buat, ya semuanya kita cari di internet. Tapi tidak semua, ada juga contoh Bung Makan, ada juga kawan-kawan lah khususnya kawan-kawan yang di Malaysia. Jadi kita sempat bertukar nomor WhatsApp, jadi kita saling sharing lah. Sharing. Jadi ketika blank nih nak buat konten apa, kadang kita bertanya. Assalamualaikum, ini Memet. Selamat datang di iMpod. Ini memang podcast. Terima kasih selalu untuk kawan-kawan semua karena sudah mampir ke channel iMpod. Hari ini kita kedatangan tamu yang selalu spesial. Ada Bong Ma. Selamat datang Bong Ma di iMpod. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat kawan-kawan yang baru dan selamat berjumpa kembali buat kawan setia Bong Ma. Oke. Gimana kabarnya di Bong Ma? Alhamdulillah baik. Bong Ma, buat kawan-kawan, mungkin penontonnya iMpod udah tahu semua siapa Bong Ma. Karena Bong Ma ini adalah salah satu YouTubers asal Natuna yang punya berapa subscriber? Alhamdulillah sekarang udah 6.800. Wow, selamat nih. Semoga iMpod bisa sama ya ininya. Amin, ya. amin. Bisa mengikuti nih kontennya. Iya, betul, seperti amin. Bong Ma. Amin. Dapat subscriber sebanyak itu. Bong Ma, boleh diceritakan nggak konten apa nih yang ditayangkan, yang disajikan oleh channel YouTube Bong Ma? Oke. Jadi di channel Bong Ma ini sebenarnya ya tema awalnya itu adalah Melayu ya. Oke. Nah, jadi semua berhubungan dengan Melayu itu mungkin akan ada di channel Bong Ma. Nah, gitu. Jadi baik itu dari tradisi ataupun dari daerah Melayu ataupun yang terkhusus saat ini adalah dari segi bahasa. Oke. Nah, jadi bahasa ini kan adalah contohnya kita di Natuna. Natuna ini hal yang paling unik yang Bong Ma lihat itu adalah bahasa. Karena setiap pulau ataupun setiap daratan yang ada kita di Natuna ini itu pasti berbeda-beda Bahasanya ya. Bahasanya. Maksudnya dalam artian bukan bahasa, maksudnya aksennya. Aksennya betul. Nah, jadi setidaknya sedikit banyak itu pasti ada ciri khasnya masing-masing. Gitu. Jadi makanya untuk saat ini Bong Ma lebih tertarik ke bahasa. Untuk konten pertama gitu. Kan untuk konten pertama itu kalau nggak salah ini ya, tentang videonya itu yang di perjalanan ya, perjalanan ke Pulau Midai. Iya betul. Nah, untuk perjalanan ke Pulau Midai, perjalanannya pula bikin konten dari Bong Ma nih, perjalanannya seperti apa gitu, maksudnya kenapa sampai akhirnya bikin konten, bikin channel YouTube. Oh iya, berarti sejarah lah, kisah sejarah, channel Bong Ma. Jadi dulu tahun berapa ya, lupa juga, 2015 mungkin, waktu awal masuk kuliah itu kan 2014. Nah, jadi dari 2014 itu kan jadi sempat aktif lah nonton YouTube kan. Jadi di situ mulai tertarik. Pada waktu itu mulanya Bong Ma lebih tertarik ke konten game. Nah, konten game. Jadi sebelumnya pun di channel Bong Ma ini pun Bong Ma sempat buat channel tapi berlatar belakang game. Di channel yang sama atau beda channel? Beda channel. Nah, jadi pada masa itu Bong Ma ya awal mulanya itu memang lebih ke suka-suka. Happy aja kan buat channel main game terus upload di YouTube. Karena pada masa itu lebih ngetrennya. Ngetrennya streaming macam itu kan. Nah, jadi semenjak berjalannya waktu, jadi Bong Ma lebih tertarik kepada ibaratnya pada saat ini kan pada masa itu tahun 2017 kan tidak salah. Pada masa itu YouTube lagi hangat-hangatnya bahwasanya menghasilkan. Menghasilkan dari AdSense kan. Nah,
pada masa itu Bung Ma bertanya ke kawan Bung Ma yang di Tanjung Pinang, aku rencana nak konten nih, nak buat konten di YouTube dan fokus macam tu, fokus untuk AdSense. Oke, berarti waktu itu kuliahnya di Tanjung Pinang. Ya, di Tanjung Pinang. Di Tanjung Pinang. Jadi setelah itu minta saran sama kawan. Jadi katanya untuk konten itu boleh-boleh, tapi mungkin lebih konsisten. Nah, sebab di channel Bung Ma sebelumnya itu berantakan, ibarat katanya berantakan lah. Berantakannya seperti apa nih? Contohnya dari game streaming tidak jelas. Jadi segala macam video lah Bung Ma upload. Nah, jadi makanya disebut tidak jelas kan. Nah, jadi kalau memang dia nak konten ataupun berpenghasilan di YouTube, katanya buatlah channel baru dan tema yang baru dan lebih konsisten katanya. Jadi setelah itu Bung Ma berpikir keras lah hitungnya kan, apa yang nak dibuat, apa yang mau diangkat dan segala macam. Jadi setelah Bung Ma searching, sempat juga searching di internet dan segala macamnya, terpikir maksudnya, oh, aku berasal dari Natuna. Natuna itu dominannya dengan Melayu. Kenapa aku tidak mengangkat Melayu macam tu kan? Jadi disitulah terpikirnya sehingga membuat konten tentang Melayu. Yang pertama adalah perjalanan pulang ke kampung halaman. Itu video perjalanan pulang ke Pulau Midai. Apa aja tuh yang di ini kan? Maksudnya gimana tuh mengumpulkan materinya waktu itu? Jadi sebenarnya itu enggak video yang pertama ya. Video yang pertama yang Bung Ma buat di YouTube channel Bung Ma itu adalah tentang sejarah-sejarah. Baik itu sejarah terbentuk Kabupaten Natuna dan juga sejarah kerajaan, sejarah kerajaan yang ada di Natuna. Nah, jadi pada masa itu ada juga yang tertarik tentang Natuna, ya khususnya dari orang-orang Melayu lah, dominannya kan. Jadi di situ ada yang bertanya, macam mana kalau nak pergi ke Natuna? Nah, perjalanan atau segala macam je lah transportasi kan. Nah, jadi di situ Bung Ma terfikir, kadang kalau pas selesai semester kan libur nih kan. Nah, kan itu kan kebetulan pas balik Midai kan. Nah, jadi di situ Bung Ma kepikir, lantaran di penonton ada yang bertanya macam mana ke Midai, alangkah lebih baiknya buat konten ngevlog untuk perjalanan pulang ke Midai. Iya, kalau memang nengok di YouTube itu perjalanan ke Pulau Midai nih ininya, konten pertamanya gitu. Untuk awal-awal penontonnya nih dari mana aja? Kalau untuk penonton mungkin awal-awal itu ya khususnya di kawan-kawan Natuna lah. Nah, karena pada masa itu untuk konten pertama share-nya itu kan pasti ke kawan-kawan terdekat. Nah, kawan-kawan terdekat itu kan lebih dominan ke Natuna. Nah, jadi share ke kawan satu, kawan satu. Jadi ya mungkin penonton awal boleh dikatakan di daerah kita lah, daerah Natuna. Sampai akhirnya kontennya itu meledak gitu, maksudnya sampai punya penonton sebanyak itu tuh, boleh nggak diceritain gimana ceritanya? Jadi ceritanya untuk sekarang lah kita berbicara untuk sekarang, penonton Bung Ma ini dominan, kalau dipresentasikan itu sekitar 70% lah. 70% itu dari negara tetangga. Bukan dari Indonesia berarti. Itu dari Malaysia. Nah, jadi sebenarnya itu yang buat mereka tertarik adalah dari segi Melayu. Karena dominannya Malaysia itu kan adalah Melayu. Nah, jadi di situ mereka tertarik. Jadi kalau untuk di Indonesia mungkin ada juga, tapi kurang lah. Macam itu kurang. Karena pun di channel Bung Ma itu lebih ke bahasa Melayu. Nah, jadi makanya yang lebih tertarik itu adalah Malaysia. Nah, setelah itu yang buat channel Bung Ma itu terangkat
maksudnya penontonnya jadi banyak, itu dari ya negara tetangga juga, Malaysia. tetangga. Karena konten Bongma kalau tidak salah itu tentang bahasa Melayu, bahasa Natuna versus Indonesia ataupun macam mana konten itu, Bongma lupa. Yang jelas tentang bahasa. Oke, Nah, tentang bahasa. Jadi maksudnya di perbandingannya iya betul, perbandingan bahasa. Jadi yang buat tertarik yang khususnya daerah lah ya, daerah yang tertarik dengan bahasa kita Natuna ni, yang pertama itu adalah Terengganu. Oke. Terengganu di Malaysia. Nah, setelah itu dengan adanya banyak yang nonton tentang konten bahasa Bongma Berarti tadi. itu konten pertama yang meledak penontonnya. Iya betul. Konten pertama yang meledak tentang bahasa. Nah, jadi setelah itu daerah yang lebih dominan ke channel Bongma di Malaysia itu adalah selain dari Terengganu, itu di Sarawak. Okay. Karena di konten Bongma pun sebelumnya Bongma ada buat perbandingan bahasa Midai. Nah, jadi Midai dengan Sarawak. Oh, Midai dengan Sarawak. Oke. Jadi kalau di Midai itu ada beberapa kosakata yang lebih mirip ataupun lebih dominan ke Melayu Sarawak. Nah, untuk materi perbandingan nih antara Midai sama Sarawak, dapatnya dari mana? Materinya dapatnya dari mana? Perbandingan bahasa Midai. Ternyata nih bahasa Midai ternyata ada mirip-miripnya nih bahasa sama bahasa Sarawak. Betul. Itu taunya dari mana ininya? Awal mulanya ya mungkin kita sekarang kan lebih ke YouTube lah ya. YouTube. Jadi kadang nyari sebelum teringin membuat bahasa, perbandingan bahasa Midai sama Sarawak itu kan, jadi sempat lihat kalau salah di YouTube atau Facebook ya, lupa. Jadi bahasa Midai sama Sarawak agak ada mirip-mirip. Oke, berarti neng pas lagi nonton pula pas lagi nonton channel lain betul. Di Facebook gitu, ternyata ada kesamaan. Nah, jadi sampailah kepikiran buat perbandingan bahasa tadi. Nah, contoh salah satunya macam kelak. Nah, kelak itu kan nanti. Nah, jadi di Sarawak pun ada memakai kelak. Macam kita itu kalian kan. Nah, di Sarawak pun memakai kita. Itu. Jadi sedikit banyak adalah persamaannya. Untuk kita kalian di bahasa Melayu yang lain ternyata ada yang pakai mike lah. Iya, betul. Ini untuk beberapa konten itu ada di beberapa daerah, beberapa daratan nih. Termasuk yang ini terpopulernya, kalau konten Bongma yang terpopuler itu dialek Melayu Anambas, bual-bual singkat. Logat Melayu Jemaja dan Terempak, bual-bual singkat Bongma. Gitu. Berarti udah kemana-mana nih berarti bikin kontennya. Jadi itu kenapa, maksudnya bisa sampai kemana-mana bikin konten, memang lagi jalan-jalan atau memang sengaja datang ke situ untuk bikin konten? Jadi sebenarnya itu adalah sambilan ya. Sambilan. Contoh semacam yang di Jemaja tadi kan, ataupun di Letung. Itu kan kemarin pas jadwal akhir semester liburan, itu kan pas balik Midai. Nah, jadi kalau belayar pakai kapal Pelni, kapal Bukit Raya, itu kan pasti singgah di pelabuhan tersebut. Nah, jadi sambilan ngevlog tentang bahasa-bahasa di daerah tersebut. Nah, setelah itu yang di Anambas pun begitu. Kan kapal itu tetap singgah di pelabuhan tersebut. Nah, jadi sambilan lah, ibaratnya sambilan. Yang di Jemaja sama Terempak tadi itu memang pas kebetulan transit. Betul, transit ya. Transit di situ ya. Kalau yang di ini Lingga? Itu di Lingga, emang sengaja main ke sana untuk bikin konten atau gimana? Jadi ceritanya kemarin pas Bongma di Tanjung Pinang, sebenarnya dari YouTube juga ya, dari YouTube bahwasanya kawan-kawan dari negeri seberang di Malaysia itu tertarik dengan Lingga. Yang buat mereka tertarik di Lingga bahwasanya di Malaysia itu terkenal dengan pantun Gunung Daik bercabang 3. Nah, jadi Gunung Daik bercabang 3. Jadi orang-orang itu lebih tertarik untuk pergi ke sana, ke Lingga khususnya. Jadi
jadi orang itu untuk pergi sendiri ini kan belum tahu transportasinya macam mana, gitu, berapa dan segala macam. Jadi di situ orang-orang mungkin ya khususnya dia mungkin searching lah di YouTube, bahwasanya terjumpa lah Bung Ma mungkin lah ya, channel Bung Ma. Jadi dia awal mulanya dia DM di IG, terus dia minta WhatsApp, dan akhirnya kita chat macam tu kan, chatting. Dia bertanya macam mana segala macam, perjalanan ke Lingga macam mana. Jadi setelah itu dia sebut, InsyaAllah saya akan pergi ke sana. Mungkin nanti kami ngajak Bung Ma. Macam tu kan. Jadi ya alhamdulillah kan. Nah setelah itu pun, setelah orang tu sampai di Tanjung Pinang, orang itu pun pertama dia pergi ke Penyengat dulu, karena sambilan juga kan. Ke Penyengat sambilan. Di situ pun Bung Ma ada juga ngevlog di situ. Di Penyengat ya. Di Penyengat. Setelah itu ya setelah itu orang langsung ke Lingga. Jadi nih jalan-jalan inilah ya, kayak tour guide-nya. Iya, betul. Tapi sebelumnya udah pernah ke sana? Sebelumnya belum. Sambil jalan-jalan. Betul. Sebenarnya konten Bung Ma yang ada di daerah-daerah itu, contoh khusus di Lingga, di Anambas, itu sebenarnya sambilan semua. Sambilan. Karena kalau untuk pergi terkhusus ke daerah-daerah tersebut, ya namanya kita masih sebagai mahasiswa lah ya. Sebagai mahasiswa ya belum ya terkendala di dana lah macam itu. Di ongkosnya betul. Karena kadang-kadang tuh terkendala di waktu betul. Kebetulan ada waktu dan ada kesempatan nih, gas. Betul. Terus konten-konten apa lagi yang ada di channel Bung Ma nih? Kenapa nih gini deh, bisa kasih tahu kawan-kawan, kenapa nih harus nonton channelnya Bung Ma gitu? Kenapa? Kita dapat apa sih sebenarnya di situ gitu? Jadi ya terkhusus kawan-kawan lah ya. Mungkin kalau kawan-kawan nonton channel Bung Ma, ya kawan-kawan lebih akan mendapatkan bahwasanya ciri khas dari bahasa kita Natuna khususnya. Jadi kita Natuna ini berbeda-beda pulau, itu berbeda-beda pula logat dan aksennya. Nah, jadi di situ kawan-kawan mungkin akan memahami perbedaannya macam tu. Bukan terkhusus kita Natuna aja, mungkin Bung Ma ada juga buat tentang bahasa-bahasa ya daerah-daerah yang berada di negeri-negeri di Malaysia ada juga. Nah, mungkin perbandingan bahasa-bahasa ataupun persamaan itu ada juga. Nah, selain itu Bung Ma pun ada membuat vlog-vlog singkat macam tu. Contoh tradisional, cara-cara tradisional ataupun tradisi kita khususnya di daerah Natuna lah khususnya. Belajar banyak ya di sini harusnya. Maksudnya kita sebagai anak Melayu bisa belajar banyak di kontennya Bung Ma, karena macam-macam budaya nih diangkat sama Bung Ma. Bahasa, cara-cara, bahkan cara-cara bikin ketupat pun ada. Betul. Cara membuat ketupat sate, ketupat tolak bala perempuan, ketupat tolak bala laki-laki gitu. Emang bedanya apa? Ketupat tolak bala tadi. Nah, jadi kalau kita berbicara ketupat, jadi di sini Bung Ma agak sedikit sombong sikit lah ya. Karena kalau untuk ketupat, Bung Ma itu bisa buat 8 macam. 8 macam ketupat. Ini baru 3 nih, berarti masih ada 5 lagi yang belum masuk kontennya ya. Kita tunggu kontennya Bung Ma bikin ketupat 5 lagi. Jadi kalau di segi ketupat itu contoh yang Kak Mimet tanya, apa bedanya tolak bala perempuan sama tolak bala laki-laki gitu kan. Kalau dari segi pembuatan itu pasti ada bedanya. Nah, kalau dari segi pembuatan itu ada bedanya, yaitu langkah awalnya sebenarnya. Langkah awalnya di video Bung Ma pun udah Bung Ma jelaskan. Tetapi setelah langkah awalnya itu, langkah seterusnya itu sama. Sama. Dan juga biasanya ketupat tolak bala ini ataupun tolak bala lah ya, itu biasanya untuk ibarat kata kalau kita orang Natuna nih, orang Melayu nih, untuk tolak bala. Tolak bala, menolak apa ya Bang, bahasa tolak bala itu bahasa Indonesia menolak kesialan. Lebih kurang macam tu lah, menolak kesialan lah ibaratnya. Jadi itu
itu kan termasuk salah satu tradisi kita yang turun temurun dari nenek Oke. moyang. Nah jadi kalau ada acara tolak bala ataupun doa selamat tolak bala dan segala macam, itu pasti harus wajib ya. Wajib. Membuat ketupat tolak bala laki-laki dan perempuan. Oke. Banyak sebenarnya materi-materi yang disampaikan di channelnya Bung Ma nih. Jadi sebenarnya menambah wawasan kita tentang daerah kita sendiri gitu. Jadi kawan-kawan Natuna jangan mau kalah dong sama kawan-kawan yang ada di Malaysia sana. Masa 30% penonton channel khusus Natuna ini yang nonton ini kan teman-teman dari luar negeri gitu. Kita support nih channelnya Bung Ma supaya rajin nontonnya. Iya, siap. Untuk konsistensi sendiri, ini kan sudah konsisten nih dengan ininya, dengan materinya. Dengan materinya Melayu semua, hampir semuanya Melayu gitu. Timingnya gimana? Gitu. Untuk timing bikin kontennya kan ini kadang-kadang karena kebetulan ke situ. Gitu. Ya. Kalau misalnya tidak ada kebetulan apa nih yang gimana nih antisipasinya supaya tetap konten? Oke. Betul. Jadi kalau kita bicara timing yang seperti Mimin cakap, itu selain dari sambilan tadi kan, selain dari sambilan ya mungkin lebih ke di rumah. Di rumah terus cari materi yang ada di, khususnya untuk cari-cari materi itu di internet lah khususnya. Jadi internet, jadi apa yang konten yang kita buat ya semuanya kita cari di internet. Tapi tidak semua, ada juga contoh Bung Makan, ada juga kawan-kawan lah khususnya kawan-kawan yang di Malaysia. Jadi kita sempat bertukar nomor WhatsApp, jadi kita saling sharing lah. Sharing. Jadi ketika blank nih nak buat konten apa, kadang kita bertanya. Di situ pun Bung Ma ada buat grup. Grup khusus kawan-kawan lah ibaratnya, kawan-kawan yang di Malaysia. Jadi ketika Bung Ma lagi blank ataupun lagi senggang, waktu senggang nih kan, kadang kita harus buat konten. Jadi kita harus buat konten. Sudah buat konten, betul. Tapi kita bingung. Kita bingung ataupun blank mau bikin konten apa. Kadang Bung bertanya kepada kawan-kawan, apa bagusnya nih, apa bagusnya nak dibuat segala macam. Jadi ada juga beberapa yang beri saran segala macam. Nah, kadang saking banyaknya yang memberi saran, Bunga pun pening. Malah tambah pusing. Betul, gitu ya. malah tambah Tadinya pusing mau bikin konten apa ini? Pusing mau konten mana duluan. Konten mana duluan yang mau dibuat, ya betul. Untuk kedepannya nih, konten apa lagi yang akan kira-kira mau di up di channelnya Bunga? Oke. Mungkin kalau untuk jangka pendek lah ya, jangka pendek Bunga insya Allah akan buat vlog lah. Mungkin Bunga akan lebih ke vlog untuk di sekitaran Natuna. Nah, itu jangka pendeknya. Terus selain dari vlog, mungkin dari bahasa juga lah. Nah, dari bahasa lebih bahasa ke tetap juga gini ya. tetap sambilan dengan konten-konten bahasa. Diseling dengan konten bahasa. Jadi kalau untuk jangka panjang Bunga, ini sebenarnya Bunga punya niat ataupun punya tujuan. Bunga pengen pergi, maksudnya setiap daerah-daerah ataupun negeri-negeri Melayu, baik itu di Indonesia ataupun di Malaysia, itu harus Bunga kunjungi. Harus Bunga kunjungi. Selebih dari itu pun kawan-kawan dari sana pun masing-masing nyuruh macam tuh. Mainlah ke sini dan segala macamnya. Jadi ya, harapannya bisa bikin konten di sana. Betul. Ya? Harapan terbesar lah ibaratnya, itu makanya disebut dengan jangka panjang. Mudah-mudahan tercapai ya. Amin lah, mudah-mudahan. Tahun ini. Amin. Insya Allah. Insya Allah. Untuk persiapan untuk saat ini nih, alat-alat peralatan yang sudah digunakan gitu, apakah ada harapan-harapan ke depan gitu, mana tahu kita. Iya, betul. Endorse kan. betul. Jadi kita berbicara ke peralatan Bunga dulu lah. Peralatan segala macam. Untuk saat ini pun peralatan Bunga itu sangat minim. Bunga hanya mengandalkan
sebuah HP, handphone. Nah, cuma semuanya bergantung pada handphone. Nah, jadi baik itu dari kamera, baik itu dari ngedit dan segala macamnya. Kadang di laptop pun ada, cuma di laptop ini kan terlalu lama. Maksudnya video-video yang sangat-sangat singkat, tetapi ketika kita ngedit di laptop itu kan apa namanya Bang? Setelah kita ngedit untuk kita jadikan video itu apa? Rendering. Betul. Renderingnya itu kan lama kalau di laptop khususnya kan. Nah, jadi Bung pikir kalau untuk hanya video-video singkat ataupun dan kualitasnya kameranya pun hanya dari HP kan. Jadi Bung pikir sekalian di HP aja lah semua. Nah, sekalian di HP, jadi nunggunya renderingnya pun tidak lama dan segala macamnya. Berarti semuanya disiapkan sendiri, mulai dari materi sampai video bikin sendiri dan editing pun sendiri. Iya, betul. Nah, makanya untuk saat ini pun Buma ya terus di channel YouTube-nya Buma ini Buma berdiri sendiri. Semuanya Buma lakukan sendiri. Jadi mungkin ya sebenarnya ada juga harapan ya, harapan mungkin seperti yang Mimin bilang, mana tahu dapat endorse dan segala macamnya kan. Siapa tahu? Iya, betul. Jadi mungkin baik itu dari luar ataupun khususnya dari pemerintah kita segala macam di bidang-bidangnya kan. Ya mungkin ya kalau ada kesempatan ataupun ada harapan ataupun ya Buma ingin lah, maksudnya dibantu. Macam tuh, dibantu untuk dari segi peralatan, itu pun kalau bisa. Kalau bisa kita berusaha sendiri. Kalau tidak bisa pun ya apa boleh buat kan, kita berusaha sendiri. Harapannya mungkin ke depan ada tim-tim, ada teman-teman yang ikut join dalam kontennya, jadi tim gitu ya kan. Mungkin harapan-harapan buat kawan-kawan yang ada yang nonton hari ini gitu. Untuk berkarya seperti Bung Ma tuh apa nih? Saran-sarannya. Iya. Siapa tahu ada nih yang pengen bikin konten gini cuma malu lah. Betul. Oke, mungkin ini boleh dikatakan pesan dan kesan lah buat kawan-kawan kan. Nah, jadi buat kawan-kawan yang nonton video ini, ya Bung Ma rasa pasti dari diri kawan-kawan ingin mungkin tidak semua, tapi ada beberapa yang ingin menjadi ataupun menjadi konten kreator, terusus di YouTube khususnya, itu pasti ada. Cuma kadang pasti ada rasa malu ataupun ragu dan segala macamnya kan. Nah, jadi mungkin saran dari Bung Ma macam nih, semuanya itu kita awal dari terbiasa. Nah, terbiasa sehingga kita jadi bisa. Nah, jadi walaupun ya kita malu lah, enggak, ya namanya kita sebagai manusia pasti ada rasa malu, grogi dan semacamnya kan. Ya mungkin untuk langkah awal kita pelan-pelan. Nah, pelan-pelan di Bung Ma pun awal-awalnya pun mungkin kalau kawan-kawan boleh nonton di channel Bung Ma, video-video Bung Ma yang paling lama, yang lama-lama lah, itu pun Bung Ma apa ya istilahnya itu, kaku lah. Kaku karena lebih kaku untuk berbicara di depan kamera lah khususnya. Padahal ada yang lihat nih. Iya, padahal tidak ada yang lihat kan, cuma kamera, tapi kita kaku gitu kan. Nah, tapi dengan berjalannya waktu, kita pelan-pelan kita biasakan, akhirnya kita bisa. Nah, kita sehingga menjadi bisa. Coba dulu. Coba dulu. Jadi seperti yang kita lihat konten-konten kreator ataupun youtuber yang terkenal lah. Jadi mereka pun dari awal pasti begitu. Mereka pasti ada rasa kakunya dan segala macam. Jadi ibaratnya kenapa orang itu bisa, kenapa kita enggak gitu kan. Nah, jadi kita harus termotivasi lah, macam itu. Untuk di Ranai nih, Bung Ma udah di Ranai berapa lama nih di Ranai? Kurang lebih dah hampir sebulan lah. Nah, hampir sebulan di Ranai. Udah bikin konten di Ranai? Kalau untuk di Ranai mungkin saat ini belum. Cuma kemarin sempat ada buat, tapi dari bahasa. Dari konten bahasa itu pun kan enggak kemana-mana, di rumah aja. Mungkin boleh coba jalan-jalan kemana-mana di Ranai aja, dari setiap tempat tuh beda-beda bahasanya ya kan? Iya, betul. Mungkin
siapa tahu nih ngobrol langsung sama bahasanya kalau misalnya pengguna bahasa sebenarnya itu lebih seru ya kan gitu. Betul. Mimin berharap konten-kontennya Bung Mas selalu update gitu. Iya, mudah-mudahan. Menambah wawasan kita semua dan jadi motivasi juga nih buat Mimin untuk konten terus juga. Iya, gitu. betul. Jadi motivasi untuk kawan-kawan di rumah juga buat ngangkat nih budaya kita yang ada di kita. Betul, khususnya Natuna. Khususnya Natuna. Terima kasih Bung Mas sudah hadir di iPod, terima sudah kasih. sharing. Sukses terus, sehat terus gitu. Harapan-harapannya segera tercapai. Kita tunggu nih konten-konten selanjutnya. Gitu. Ya, insyaallah lah. Saya pun, Bung Ma pun berterima kasih kepada pihak iPod khususnya dan juga Mimit. Terima kasih juga telah diundang ke sini. Nah, jadi ini ibarat kata pengalaman terbaru Bung Ma lah. Nah, pengalaman terbaru dan pengalaman terbesar. Wow. Iya betul. Pengalaman terbesar diundang lah ibarat katanya. Nah, diundang di iPod ini ya. Oke, terima kasih Bung Ma apresiasinya. Terima kasih kawan-kawan semua sudah mampir. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.